Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan menyajikan kembali kisah-kisah Wali Songo atau kisah wali tanah Jawa. Kali ini kita akan mengupas atau menyajikan tentang cerita dari Sunan Muria dalam berdakwah dengan menggunakan wayang, atau dengan judul Wali Sakti Mandraguna Sunan Muria. Sedulurku yang berbahagia, Sunan Muria merupakan putra Sunan Kalijogo, hasil pernikahannya dengan Dewi Saroh. Sunan Muria bernama asli Raden Umar Sahid. Mewarisi ayahnya dalam berdakwah, Sunan Muria menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan tidak sampai mengeruhkan airnya. Itulah sebabnya yang ditempuh untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria tetap menggunakan jalur yang halus, yakni dengan dakwah melalui kesenian. Sedulurku, saya ingatkan, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, silahkan menekan tombol subscribe. Dan bagi panjenengan yang telah subscribe, jangan lupa untuk memberi komentar dan juga menekan tombol like. Dan bila panjenengan anggap bermanfaat, maka silahkan sebarkan video ini melalui akun medsos yang panjenengan punyai. Tempat tinggal beliau di Gunung Muria, yang salah satu puncaknya bernama Colo. Letaknya di sebelah utara kota Kudus. Menurut Sholihin Salam, sasaran dakwah dari Sunan Muria adalah para pedagang, para nelayan, para pelaut, dan rakyat jelata. Sunan Muria juga salah satu wali yang pintar dalam berkesenian dan tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai media dakwahnya. Untuk itu, tidak heran kalau Sunan Muria adalah sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Sunan Muria itu merupakan wali yang sakti, kuat fisiknya dengan dapat dibuktikan dari letak padepokannya yang berada di atas gunung. Menurut pengalaman dari penulis dalam buku ini, jarak antara kaki undak-undakan atau tangga dari bawah bukit sampai ke makam Sunan Muria tidak kurang dari 750 meter. Kita bisa membayangkan jika Sunan Muria dan istrinya juga dengan muridnya setiap hari harus naik turun naik guna menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat, atau berdakwah kepada para nelayan dan pelaut serta pedagang. Hal itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya fisik yang kuat. Soalnya menunggang kuda tidak mungkin dapat dilakukan untuk mencapai tempat tinggal Sunan Muria. Harus jalan kaki. Itu berarti Sunan Muria memiliki kesaktian tinggi, demikian pula murid-muridnya.
Bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putra Sunan Ngerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya. Tempat tinggalnya di Juwono. Demikian saktinya Sunan Ngerang, sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai-sampai berguru kepada beliau. Dikisahkan pada suatu hari, Sunan Ngerang mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono yang genap 20 tahun. Murid-muridnya diundang semua, seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Patak Warak, Kopo, dan adiknya Gentiri. Tetangga dekat juga diundang, demikian pula sanak kadangnya yang dari jauh. Setelah tamu berkumpul, Dewi Roroyono dan adiknya, yaitu Dewi Roro Pujiwati, keluar menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya adalah dara-dara yang cantik rupawan, terutama Dewi Roroyono yang berusia 20 tahun, bagaikan bunga yang sedang mekar-mekarnya. Bagi Sunan Kudus dan Sunan Muria yang sudah berbekal ilmu agama, dapat menahan pandangan matanya sehingga tidak terseret oleh godaan setan. Tapi seorang murid Sunan Ngerang yang lain, yaitu Adipati Patak Warak, memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip melihat kecantikan gadis itu. Sewaktu menjadi cantrik dari Sunan Ngerang, yaitu ketika Patak Warak belum menjadi seorang adipati, Roroyono masih kecil, belum nampak benar kecantikannya yang mempesona. Sekarang, gadis itu benar-benar membuat Adipati Patak Warak tergila-gila. Sepasang matanya hampir melotot memandangi gadis itu terus-menerus. Karena dibakar api asmara yang menggelora, Patak Warak tidak tahan lagi. Dia menggoda Roroyono dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Lebih-lebih setelah lelaki itu bertindak kurang ajar. Tentu saja Roroyono merasa malu sekali. Lebih-lebih ketika lelaki itu berlaku kurang ajar dengan memegang bagian-bagian tubuhnya yang tak pantas disentuh. Si gadis naik pitam. Nampan berisi minuman yang dibawanya sengaja ditumpahkan ke pakaian sang adipati. Patak Warak menyumpah-nyumpah. Hatinya marah sekali diperlakukan seperti itu. Apalagi dilihatnya para tamu menertawakan kekonyolannya itu. Dia pun semakin malu. Hampir saja Roroyono ditamparnya kalau tidak ingat bahwa gadis itu adalah putra gurunya. Roroyono masuk dalam kamarnya. Gadis itu menangis jadi-jadinya karena dipermalukan oleh Patak Warak. Malam hari, tamu-tamu dari dekat sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Tamu dari jauh terpaksa menginap di rumah Sunan Ngerang, termasuk Patak Warak dan Sunan Muria. Namun hingga lewat tengah malam, Patak Warak belum dapat memejamkan matanya. Patak Warak kemudian bangkit dari tidurnya mengendap-endap ke kamar Roroyono. Gadis itu diseramnya sehingga tak sadarkan diri. Kemudian melalui genteng Patak Warak melorot turun dan membawa lari gadis itu melalui jendela. Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika, wilayah Keling atau Kediri. Setelah Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Patak Warak, maka beliau berikrar siapa saja yang berhasil membawa putrinya kembali ke Ngerang akan dijodohkan dengan putrinya itu. Bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono.
tak ada yang menyatakan kesanggupan, karena semua orang telah maklum akan kehebatan dan kekejaman Batak Warak. Hanya Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang. Saya akan berusaha mengambil Diajeng Roroyono dari tangan Batak Warak, kata Sunan Muria. Tetapi di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan Kopo dan Gendiri, adik seperguruan yang lebih dahulu pulang sebelum acara syukuran berakhir. Kedua orang itu merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju arah daerah Keling. "Mengapa Kakang Sunan Muria tampak tergesa-gesa?" tanya Kopo. Sunan Muria lalu menceritakan penculikan Dewi Roroyono yang dilakukan oleh Batak Warak. Kopo dan Gendiri sangat menghormati Sunan Muria sebagai saudara seperguruan yang lebih tua. Keduanya lantas menyatakan diri untuk membantu Sunan Muria merebut kembali Dewi Roroyono. Kakang sebaiknya pulang ke Padepokan Gunung Muria. Murid-murid Kakang sangat membutuhkan bimbingan. Biarlah kami yang berusaha merebut Diajeng Roroyono kembali. Kalau berhasil, Kakang tetap berhak mengawininya. Kami hanya sekedar membantu. Demikian kata Kopo. Aku masih sanggup untuk merebutnya sendiri, ujar Sunan Muria. Itu benar. Tapi membimbing orang memperdalam agama Islam juga lebih penting. Percayalah pada kami. Kami pasti sanggup merebutnya kembali, kata Kopo ngotot. Sunan Muria akhirnya meluluskan permintaan adik seperguruannya. Rasanya tidak enak menolak seseorang yang hendak membuat baik. Lagi pula ia harus menengok para santrinya di Padepokan Gunung Muria. Untuk merebut Dewi Roroyono dari tangan Batak Warak, Kopo dan Gendiri ternyata meminta bantuan seorang Wiku Lodang, datuk di Pulau Seprapat, yang dikenal sebagai tokoh sakti yang jarang tandingannya. Usaha mereka berhasil. Dewi Roroyono dikembalikan ke Ngerang.